Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil rawaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lam'atin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Salawat tibbil qulub sama salawat nariyah itu oncaknya itu. Dengan itu kita mengharapkan semoga kita bisa sampai ke bulan puasa tahun depan. Ada nggak di sini yang yakin kalau sampai? Allah itu kan kita kan di kekuatan lain, tidak ada oncak lain kecuali ridho dan syafaatnya Rasul. Allah dan ridhonya Allah. Bisa minta tolong bapak-bapaknya yang usah nyenteng. Ngantuk, mulai nyenteng ngantuk. Balik-balik mabuk udah tahu ya lalu kan sangkul. Padahal hari itu lagi balik kamu cak tentang nggak tahu. Nah itu ibu-ibu agak maju ya dikit. Pas yang di belakang apa namanya tirainya maju ya dikit. Ada berapa kok? Ada 100 ibu-ibu. Lebih. Banyak yang kita tidak tahu bila dia lagi berdoa tadi yang ngambil ke apa keributan di belakang itu aku arisan tidak tahu. Itu 100 wong tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam alladzi turja syafa'atuhu min yaumil hadza hatta yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim bismillahirrahmanirrahim la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa 'hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratul muhtaramin para alim ulama sesepuh para habaib, para kiai, para ustaz ustazah, bil khusus guru kami Ustaz Jubaidi dan juga pengurus masjid Masjid As-Sobiri Allah lupa bawaan masih di dalam mobil karena jam 3 tadi sahur di jalan baru balik dari Muara Enim. Jadi semalam itu kita ke Muara Enim, alhamdulillah sampai juga di Masjid As-Sobiri. Jadi belum tidur ya nih. Jadi bawaan masih normal masih banyak. Tapi alhamdulillah semoga dengan hal ini silaturahmi kita terus terjalin, dengan silaturahmi terus terjalin
kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita, orang tua kita, istri kita, suami kita semuanya sehat walafiat. Apalagi kita nak lebaran. Lebaran ini kalau sakit ada apa kok gitu Pak. Lendak anggur. Sambal udang anggur ya, lontong, daca gitu. Apa yang kita makan? Bubur. Itu jadi kita minta sehat. Nah, diajak sholawatan. Tipil puluh itu sholawat tipil puluh itu salah satu sholawat yang nangkis kita yang baik dari penyakit itu. Sholawat nari apa? Untuk panjang umur. Itu. Jadi kalau kita sudah senantiasa baca wiko itu, insya Allah percaya kita dengan Nabi, percaya kita dengan Allah. Nah, itu intinya. Pertama-tama dan yang paling utama kita senantiasa mempersembahkan rasa puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga tetap kita curahkan, kita bingkaikan, kita panjatkan, kita selalu salamkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sikok-sikoknya Nabi yang mana ketika al-qari'ah wa ma adraka mal qari'ah, kamu tahu apa artinya hari kiamat? Kita ada gunung-gunung bagaikan laron yang berterbangan. Dari Nabi Adam sampai Nabi Isa tidak ada yang berani berkutik di hari itu. Nak diomongin Nabi Ibrahim dekat dengan Allah, nak diomongin Nabi Musa paling soleh, ilmunya paling tinggi, tapi di hari itu tidak ada yang berani menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sipok-sipoknya yang cuma berani bersujud, Nabi yang paling pendek umurnya, Nabi yang paling muncul di akhir zaman dibanding nabi-nabi yang lain, bukan dan tidak lain adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itulah Nabi Muhammad minta, karena Nabi ini dikasih Allah sikok bagian doa yang mana bakal langsung dikabulkan oleh Allah. Nah, saat itulah Nabi Muhammad minta dengan Allah. Saat hari kiamat itu Nabi Muhammad minta untuk apa? Untuk menyelamatkan kita segalanya dari siksa api neraka. Itu mantapnya Nabi gitu. Ini kapan ditanya, ibu-ibu siapa idolanya? Dewi Persik. Bapak-bapak siapa idolanya? Oh ya, pengennya mencak anggota DPR itu. Wah, juga kumpul sebagian mereka. Kalau kita ditanya siapa yang paling kita idola ke akhlaknya, sudah jelas dalam kitab. Selalu saya bilang kitab tafsir jalan lain. Selalu saya bilang di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, condong suri tauladan itu tidak lain dan tidak bukan adalah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Maaf sekali di akhir zaman ini kapan kita ngomongin tetangga yang ini dikit, itulah ini anaknya sini apalnya sampai silsilah keluarganya. Tapi kalau kita ditanya Nabi Muhammad itu anak siapa? Bapak Nabi Muhammad itu bin siapa? Muhammad bin Abdullah bin Qasim bin siapa lagi? Tidak tahu ya Allah. Nah itu yang harus kita ingin kita diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya, sedangkan kita tidak tahu siapa Rasulullah. Itu bisa jadi suatu introspeksi diri kita sebagai motivasi kita. Kalau kita pengen nikah sama wanita, mana tidak kenal, nggak ada kawin dengan aku, nggak ada. Kita harus tahu ya nak siapa. Oh ini cah ini. Itu juga cara kita untuk mendekatkan diri kita dengan Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Hati mustahil manusia di zaman sekarang ini yang indah galak masuk surga. Kita belajar sholat puasa 30 hari cuma dapat sehari setengah. Sisanya sahur dengan keluarga pagi-pagi, jam 10 siang langsung dari rumah makan. Balik ke rumah, Kak masih puasa tak? Ditanya bininya. Oh masih dek, laparnya enggak ya? Nah dari kantor tadi saya pikir perut. Padahal lain makan belum bikin. Wallahu a'lam bishawab. Akhir zaman manusianya lebih baik menutupi kesalahannya dengan istri dan suami dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa? Uang yang memang sehat, uang yang memang diberikan kekuatan, tapi dengan secara sadar dia tidak berpuasa di bulan Ramadan, maka nanti dia bakal dicari oleh malaikat dan kaget di akhirat, mulutnya dirobek oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama cak salat. Siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, faqad kafara jihad, maka kafir dia secara nyata.
Kalau sudah Allah yang ngomong, ada baca lagi kita. Tidak baca kita tafsirkan, tidak baca kita simpang, tidak baca kita yang lagi. Allah ila arada syai'an ayakun itu kembali ke diri kita masing-masing. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bukan isi ceramah, itu baru pembukaan. Isi ceramahnya kali ini saya ingin membahas isi daripada surat Al-Isra. Di dalam kitab tafsir Jalalain, surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indaka kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā qul lahumā qawlan karīmā. Artinya Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusaha lanjut pemeliharaan, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Tidak sampai 24 jam lagi, tidak sampai 15 jam lagi, tidak sampai kita mendengar gema takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. 6 jam lagi kita dengar itu. Di hari raya, maaf, sibuk pak kita ke tempat tetangga sibuknya minta maaf, ke tempat imam masjid kita minta maaf, ke tempat ustaz-ustazah, tempat guru-guru kita saling tinggal. Tapi kadang kita lupa bahwasanya ada ruang yang setara dengan wali-wali Allah yang ada di dalam rumah kita. Siapa itu? Ibu dan bapak kita. Di hari lebaran takbir dikumandangkan, hati kita bergetar, nangis, kita minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita minta, ya Allah, temu lagi dengan bulan Ramadan. Setiap malam kita salat tahajud, tarawih, kita tidak pernah tinggal salat sunnah muakkad yang dianjurkan oleh Allah. Tapi apakah kita ingat kapan terakhir kita pegang tangan tubuh kita? Makna tafsir Jalalain tentang surat Al-Isra ayat 23 ini tidak usah lebar-lebar kita omongkan, kita berkata ketika untuk kita manggil maaf, untuk kita sudah ambil usianya 78, 80, kita umur 40, bahkan masuk lagi 50 tahun. Tidak usah lagi kita omongin ada anak sudah bercucu, tapi ketika untuk kita manggil dari dulu ibu nih. Di dalam Al-Quran itu sudah dianggap sebagai pembantahan ataupun kedurhakaan kepada kedua orang tua. Maka daripada itu ingatlah, sehebat apapun amalmu, setinggi apapun jabatanmu, setua apapun umurmu di keluargamu, kau hanya seorang anak yang dilahirkan, yang mana tapak kakimu cuma 2 jari panjangnya. Panjang badanmu itu cuma 1 jengkal. Di tengah malam kita ditimbang oleh orang tua kita, bengkok tulang belakangnya, menyempit ususnya, mengandung kita 9 bulan 10 hari. Untuk apa? Untuk berperang dengan apa? Dengan mati dan hidup, untuk melahirkan kita ke dunia yang fana ini. Maka daripada itu dikatakan di dalam Al-Quran, wahdan ala wahdin, kalau kau belum bisa membahagiakan orang tua kau, jangan sesekali kau susah ke hati kau. Mereka tidak meminta rumah yang mewah, mereka tidak meminta mobil yang bagus, mereka tidak diminta untuk membeli barang-barang yang mewah, seperti halnya gelang emas, seperti halnya kalung berlian dan yang lain-lainnya. Tapi apa yang dia minta? Kita pakai baju koko, pakai sarung, ibu-ibunya atau anak-anaknya pakai mukena, bersujud menangis ke hadapan Allah untuk meminta ampunan atas dosa-dosa. Pernah
kita terfikir untuk melakukan hal tersebut? Jarang Pak. Apa yang kita kejar? Dunia, harta dan jabatan. Padahal harta kita yang kita kumpulkan, yang kakek kita tanggung jawab, yang tidak pernah kita kasih sedikit pun untuk zakat mal, kita tidak pernah keluarkan zakat fitrah, kita tidak pernah kasih sedekah ke anak yatim piatu, itu bakal menjadi bumerang. Bumerang dalam apa? Dia bakal menjadi ular yang mana? Bakal membinasakan kita di alam kubur sampai hari kiamat datang. Dalam Al-Quran dikatakan wahman al-wahnin, kalau orang bisa membahagiakan orang tua maka jangan susah ke hatinya. Seperti yang saya katakan tadi, tidak pernah orang tua kita minta hal-hal yang memang di luar nalar itu. Tidak pernah orang tua kita minta hal-hal yang memang buat kita susah. Tapi ketika kita sudah jengok, dia sudah tidak hati lagi. Harta kita yang banyak, duit kita yang banyak, melimpah ruah. Di mana-mana tanah kita ada, di mana-mana bangunan kita banyak, gedung kita berlimpah, tapi ketika orang tua kita tidak hati artinya kalau itu. Maka daripada itu hampa tidak hati orang tua, apalagi ketika kita sudah dengar takbir berkumandang, Allahu Akbar, baru kita cari sejarah yang menyangkut orang tua kita. Tempat duduknya kita cari, mukennanya yang selalu dipakainya kita cari, tempat duduknya biar lagi sudah bisa buat kita hilang kerindunya. Makanya ketika sekarang ini kita ada salah, kita egois dengan waktu, wallahu a'lam, umur kita berbeda-beda. Mungkin kami di sini lebih muda daripada bapak dan ibu sekalian, tapi kami mengajak, mari, ayo, selagi waktu kita masih ada, selagi waktu kita masih baca, kita genggam tangannya, kita cium tangannya Pak, kita peluk dia sebelum kakinya, kita dah baca lagi peluk dia. Tapi apa yang kita peluk? Lisan, beda lisan dengan pelukan waktu kita yang hangat. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Suatu saat lagi dengan kita yang banyak ingat lagi gunanya. Wong tua kita tidak butuh kita jadi wong yang hebat. Sehebat apapun kita dengan suksesan kita, dengan nama kita yang besar, sehebat apapun yang kita bangun di dunia ini, sekuat apapun, terkenal apapun nama kita di dunia ini, di depan wong tua kita cuma bocah kecil yang baru dilahirkan Pak. Setua apapun umur kita, sebagus apapun nama kita di masyarakat, kita cuma bocah kecil yang dianggap dia lari-larian di depan rumah Pak. Wong tua tidak pernah minta banyak dengan kita. Namun hal-hal yang memang seperti ini kadang kita lupa. Nak lebaran ini lupa Pak, kita Pak. Wong tua tidak larang kita balik, kita tunjuk duit dia 1 juta, 2, 3, 4, 5 juta tidak. Tidak baca balik, kita telepon wong tua kita. Tidak baca telepon sekarang zaman harus kita video call. Halo, assalamualaikum, maaf aku tidak baca balik, tiket pesawat mahal, ini mahal, jelas dengan wong tua gitu. Ini kita lupa, tetangga yang jauh kita ancam tuh. Ipar kita kumpul ke dalam rumah, tapi kita tidak pernah ingat dengan keberadaan orang tua kita yang jauh di tanah sana, di dusun sana, di desa sana. Makanya daripada itu sesekali kita tidurlah di pahanya, kita minta Allah dibalur dengan doa-doanya, tangan yang bergetar menanti kita, mengusap kepala kita. Ya Allah, kita bayangkan kita tidur di pahanya, kita bayangkan kita terluncur dari kepala kita ada di pahanya. Apa kata orang tua kita? Ya Allah, si seluruhnya ayah, ya Allah, si bungsunya mah. Laksa kau sekarang kan, dulu kau cuma sejengkal badan kau, mak mandi ke kau, mak selalu kalau kau BAB, kalau kau buang air kecil selalu mak cengkoknya sampai getar tangan tuanya. Mak gendong di pundak, mak timang-timang kau dulu tapi meninggi badanmu tak bisa lagi mak gendong kau. Akhirnya tak lagi mak gendong, mak gandeng dengan kau. Ketika sudah kau meninggi, mulut badan kau menyusuli, mama juga tak baca gandeng tangan kau lagi. Akhirnya mak rangkul kau lalu kelakuan kau makin tinggi tak baca lagi mak merangkul kau. Tak baca lagi lama kelakuan badan mak yang kuat ini membungkuk semakin menua mak kau ini.
Akhirnya ketika pada kuat lagi menuntun kau yang menuntun mak cakap dulu menuntun kau. Suatu saat kaki emak kita sakit pak, ayah kita sakit, ibu kita sakit. Seperti harga yang sudah kita bayarkan dari jauh-jauh hari, kita angkat ibu kita. Dia terbujur kaku sakit, tidak baca apa-apa lagi, kita angkat ibu kita seperti ibu kita beriman dulu kita waktu kita kecil. Suatu saat juga kita bakal memandikan ibu kita, kita wudhu karena ibu kita basuh pundak ibu kita yang terbujur kaku. Tolong kita ketika hal itu sudah sampai, kita menyentuh tangan yang dingin, kita ingat tangan itulah yang pernah menyentuh merusak kepala kita dengan hal-hal yang memang menyejukkan hati kita. Ingat, tangan dingin ini tangan yang pernah kita pegang ketika orang tua kita sudah terbujur kaku, ketika orang tua kita sudah wafat. Tangan yang dingin itulah tangan yang membawa kita ke jalan yang benar. Tangan yang dingin itulah yang membawa kita sampai kita sukses sekarang ini. Maka apa yang kita banggakan, apa yang kita sombongkan, semuanya bakal terasa hampa. Bahasa Palembang segalanya bakal tidak ada rasa kenikmatan kalau orang tua kita sudah tidak ada lagi di dunia ini. Wallahu a'lam bishawab. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah melihat orang tua kita jauh daripada kita, sebelum takbir berkumandang sampai nanti waktunya kita berbuka di hari akhir bulan Ramadan tahun 2025 ini, telepon keberadaan orang tua kita. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita masih bisa bertemu dengan yang kakek di hari raya. Kita jengok dia sehat duduk di rumah kita. Kita jengok dia ada fakdu, kita tidak usah munafik, kita tidak usah bangga diri. Kita jengok dia di rumah duduk, kita sudah senang. Kita balik ke rumah capek, balik pegawai, kita balik ke rumah capek dari mana baik jengok orang tua kita duduk di depan. Oh alhamdulillah, Pak masih sehat. Oh alhamdulillah, Pak masih sehat. Tapi ketika kita sudah nengok dia sakit, oh ya Allah sehatlah. Lah sudah sakit tidak baca apa-apa lagi, kedua tanda-tanda. Ketika dibawa ke rumah sakit, lah sudah baru tambah getar hati kita. Masuk ke ruang ICU di Allah nampak lagi, oh pikiran kacau, ya Allah banyaknya baru ketika hal tersebut terjadi, baru kita nak cepat minta ampun dengan Allah, baru kita nak cepat tahu. Ya Allah panjanglah, mulai kita nak berdoa. Tapi ketika dia sehat, kita kemana? Jasad kita ada di rumah, tapi hati kita tidak tahu kita cinta dengan kedua orang tua kita. Itu hal-hal yang memang harus kita ingat bahwasanya kakek ketika kita sudah terlambat. Ada Pak nanti Bu, waktunya kakek ketika sudah tiba waktunya ada. Kita tuh pengen yang nengok muka orang tua kita, sekedar jengok bayar. Tapi ketika kakek waktunya sudah terlambat, wal asri innal insana lafi khusrin illa, demi masa. Arti dari surah Al-Asr itu masa itu pasti bakal berganti, masa itu bakal berubah setiap detiknya, setiap tahun, setiap detik ini pasti berbeda. Kita tidak baca mengulang satu detik yang lalu. Kita tidak baca minta ketika orang tua kita sudah diumumkan di masjid, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia fulana binti fulana dengan umur sekian, baru kita menyesal. Nah itu hal-hal yang memang dibahas di dalam tafsir Jalalain makna daripada Al-Quran surat Al-Isra ayat 23. Tidak usah panjang lebar, tidak usah kita membahas hal-hal yang memang tidak baca kita raih Pak. Tapi sejauh ini saya tidak pernah lihat dimanapun, maaf, anak-anak yang memang tidak taat, anak-anak yang memang tidak pernah mendengarkan arti kasih sayang orang tua, anak-anak yang memang jauh dari orang tua, anak-anak yang memang bisa dikatakan durhaka. Tidak pernah kami nengok ngomong yang saya itu sukses. Tidak pernah, satu kali pun saya tidak pernah saya melihat. Dan harus kita jujur di dalam hati kita. Berapa kali kira-kira kita nyakit di hati orang tua?
Tidak sengaja ketika kita nak pegawai, mak kita nak sepatu nak tinggal, akhirnya rumah. Sibuk ni kamu ni. Oh, nanti waktu kita. Kita anggap biasa lah itu. Ridha Allah, ridha walidain, wa syukrullah, wa syukrul walidain. Ridhonya Allah tu terletak pada ridhonya orang tua. Dan murkanya Allah juga terletak pada murkanya orang tua. Kita sholat maaf membutuhkan untuk 5 waktu tidak pernah lewat. Ditambah bulan puasa tadarus setiap malam. Ditambah sholat tarawih balik kita tambah witir. Terus sholat hajat dan yang lain-lain. Setelah sholat subuh untuk kita minta tolong kita ke warung menang 10 langkah orang tujuan dari rumah 10 langkah kita nolak ya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Akhirnya maaf. Sirun yang kamu tidak tahu telat digawi. Luntur kalau Pak seluruhnya. Hal-hal yang sudah kita kerjakan. Karena apa? Karena ridhonya Allah terletak pada ridhonya orang tua. Jangan kita sepelekan. Dan ketika orang tua sudah ikhlas mendoakan kita, tidak khawatir lagi tabir yang akan menutupi doanya, langsung sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita minta Ustaz doakan Ustaz, Ben doakan aku Ben, Kiai doakan Kiai, tapi di rumah tidak pernah kita terucap mak doakan anakmu main rapat kali sukses, mak doakan cucu mari, tidak pernah. Itu yang kadang kita lupa di zaman sekarang ini. Hal-hal seperti itu kadang kita tidak tahu Pak, bahwasanya doa orang tua kita tuh sama seperti doanya para wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gara-gara lisan kita ibu kita nangis, gara-gara omongan kita ayah kita kecewa, orang tua sudah kecewa kalau caca itu nak ngarep surga jauh Pak. Duit bisa kita cari, pangkat kendaraan jabatan bisa kita raih, tapi kalau orang tua kita sudah wafat kita bakal nyesel. Karena seperti yang ada jelas kita tadi, ada waktunya, ada saatnya. Mungkin belum terasa di kita sekarang, karena keseharian kita selalu kita bawa senang. Dikit-dikit kita liburan sana sini, ada saat, ada ngomongnya tertentu. Anak kita bisa pintar, keluarga kita rame, waktu kita lupa jauh kita dengan waktu. Tidak pernah Pak, waktu minta dengan kita, tidak pernah. Waktu kita maaf kekurangan, anak-anak mantu yang kaya baru, kira-kira waktu kita minta-minta dan kita tidak. Sejauh ini saya tidak pernah melihat seperti itu. Tapi ketika waktu kita punya harta banyak, anak-anak mantunya melarang. Minta kira-kira anak menantu bisa untuk minta. Janda satu bisa menghidupkan 10 anak yatim, tapi 10 anak yatim belum bisa untuk menghidupkan janda. Itu. Nah ini ada kisah mak kita dari sekolah lulusan, dari bawah proyek sana, naik angkot, sampailah ke dekat apa namanya tuh lorong di dekat rumah sakit umum ini. Lupa saya lorong. Sampailah. Oh ima disambut oleh menantunya tadi betina. Ima jauh-jauh naik angkot atau mantunya tadi jauh-jauh naik angkot. Udah telepon mantu kurang ajar. Ngapa kurang ajar mana? Ada telepon maknya tadi. So punya telepon. Masuk. Oh, ngapa lah, mak tidak ngabari, biar sengaja gak telepon. Tidak, kata maknya. Biasanya laki kau mampir kalau sudah ngajar, kalau sudah begawe. Ini ngapo tidak? Oh, mak kakak lagi sibuk nih mak sekarang nih. Ajak mampir. Cak bagus nih mantunya ini tadi. Ajak mak mampir katanya. Oh, ini ada dia, anaknya tadi, anak ibu tadi lanang. Lakinya mantu ini tadi ada di dalam kamar. Ya panggil dulu. Masuklah bini tadi ke dalam kamar tadi. Apa yang dia omongnya? Nah itu lah. Mak datang minta duit itu. Nah anak kita nak pulang sekolah lagi. Salah lo anak ini banyak ini. Menjual apa duit? Awas menjual duit. Mana aku dapat bini mak ini? Wassalam. Bini pacarku cari mak kate yang nanti gitu. Benar tak? Jangan mau benar lagi ada di antara kita. Nah, benar tak? Nyarilah kamu pasar Cinde sana. Mana kamu?
Pasar Cinde kita nyari jodoh, pacar. Nggak usah lah kita hari ini, pasar Cinde sana beli kue, rencana beli kue. Ya sudah deh, mana nomor WA-nya? Oh, awalnya beli kue, cetak. Oh, kakak ini deh, ini ya sudah kak. Oh, ya ampun, akhirnya datang lamaran pacarnya. Lah ibu kita cari pasar Cinde sana, kapok mereka. Keluarlah anaknya tadi, oh mak, ngapa kau udah mampir? Biasanya kau nelpon adik kamu, minimal kau tunjuk tahu ke tetangga. Tidak mak, di sibuk ini. Banyak ego alasan. Padahal mantunya tadi yang tidak membolehkan anaknya untuk mampir ke rumah emaknya. Mantu model main siapa banget. Masalah dia. Iya, makanya sampai sekarang nih Ustaz Zubaidi ini masih nyari-nyari ini nih. Yang memang mantap, yang memang bisa menjadikan wong tua kami itu sama seperti wong tuanya. Jadi kalau kami yang pelajari itu, Pak, maaf bukan mengajari tapi berbagi. Ketika kita sudah menjalani bahtera rumah tangga, tidak aktif lagi yang namanya mertua. Yang adanya wong tua kamu sama. Itu baru bagus. Bini ngejauh duit ke orang tua dia tidak ngomong dengan kita nak marah. Ketika kita ngejauh orang tua kita, bini tidak tahu kita nak marah. Mana baca itu. Bahtera rumah tangga itu bagaikan kapal. Kapal kalau kita loncat siko, tidak seimbang kapalnya roboh, tidak sampai ke pelabuhan. Pelabuhannya apa? Surga. Ombak banyak di lautan itu. Iyalah, cobaan di dalam rumah tangga. Kalau kita pegangan yang kuat, kalau kita bisa setir dengan bagus, dengan iman, takwa, sakinah, mawaddah, warahmah, sampai dah ke pelabuhan. Sampai mah. Bensinnya apa? Sholawat, sholat, dan yang lain-lain. Nah itu. Maaf sekarang ibu-ibu, kadang yang amalan-amalan yang sunatnya yang dikejar ke. Sering ada nanya kemana? Akhir dulu ini, wudhu dulu ini, masjid agung tak? Kenapa masjid agung? Pengajian Mama Dede. Baru jam 7. Mama Dede lagi belum mandi. Ini nggak ada lagi di rumah tuh nanggur, aku nak beradean. Iya dah. Ini ya Allah, astagfirullah. Banyak hal yang ada itu nih. Yang wajib gitu, pokoknya kita kita tak usah jauh-jauh, kita sudah niat bagus ya Allah. Aku pengen ya Allah belajar di jamaah, galak dengerin tausiah Ustaz Jubaidi, galak kita dengar tausiah Ustaz lain di Masjid As-Sabiri ini. Kita lah niat bagus be, mau luar sana pasti galak jahat komentar kita, benar enggak? Rajin, tentang apa? Baru nak jadi RW baru mulai ke masjid, niat kita bagus padahal pengen berubah. Ya, lah dia ngomong. Hal-hal yang wajib nih kadang. Nah ini yang saya ingatkan, berhubung ngomong tentang wong tua, kita sambung ke dengan anak. Wong tua itu sebagai madrasah untuk anak. Kecerdasan seorang anak itu diambil dari ibunya, sedangkan kecerdikannya, wataknya, mukanya itu lebih banyak daripada ayahnya, bapaknya. Nah, itu. Anak kita kalau tidak ada bala sholat, dia mengibahi banyaknya macamnya. Hai bapak nih, gimana sih kata mamanya? Kenapa itu si adik itu? Bapak dari orang mana? Si adik itu lihat di coba. Oh, tidak ada sembahyang subuh. Ngapain oleh emaknya tadi? Bapak ini gimana sih? Adik itu baru pulang tadi jam 2. Mama yang bukain pintu. Capek dia, malah papa suruh sembahyang subuh. Wah, emak model lain ini. Suruh sholat anak itu panggil. Walaupun dia sholat, tunggu tuh. Kita kakek yang bakal bertanggung jawab untuk anak diri gitu. Kita tiap hari ke masjid, maghrib bisa, wah jamaah di masjid terus. Di rumah bini kita kita ingat tuh. Saya mau nonton sinetron Ikatan Cinta. Anak kita balik ke layangan maghrib katik kita cawil, katik itu aja. Itu
jadi tamparan untuk kita, kepala keluarga. Bukan cuma menafkahi batin dan jasmani, tapi tentang ibadah. Maka daripada itu saya terima nikah dan kawinnya Betty misalnya. Betty binti Fulan dengan mas kawin dan seperangkat alat sholat. Seperangkat alat sholat apa? Kita menanggung apa? Ibadahnya. Bahkan kalau kami di pesantren diajar apa? Nikah dan kawinnya dengan mas kawin sekian, seperangkat alat sholat dan Al-Quran. Al-Qurannya juga ditanggung. Nah kita ini kan di umum ini di masyarakat biasa, seperangkat alat sholatnya lain. Nah ijab kabul itu sesuatu hal yang disaksikan langsung oleh para malaikat, bukan lewat-lewat baik, bukan mikir ke malamnya nak digas-gas baik. Ijab kabul itu sakral, Pak. Banyak orang yang tidak tahu ucapan kita itu adalah janji kita, bukan dengan bini kita, baik. Bukan dengan saksi, bukan dengan penghulu yang cuma maaf ngomong dari situ selesai. Kita itu janji kita dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita siap nanggung anak wong tadi, ibadahnya, lahir batinnya. Makanya ada suatu janji ketika kita itu 2 tahun kita tidak nafkahi sampai kita jatuh tangan, begitu dan semacamnya. Soal kita sekarang jodoh, tidak salah kita anu. Makanya kita cari anak kita bagilah besar. Maaf kalau kita sudah 40 ke atas, 50 ke atas, anak kita lah sudah besar, lah sudah bujang, lah sudah gadis, lah sudah bujang, balik kuliah, mak, aku ikut anak bini, kaget mak, kau ikut masih kuliah, bagaimana? Ayo mak, kalau misalnya aku ikut ada anak bini, kenapa aku nih? Aku ikut hanya nak berzina, jangan mak, dosa. Memangnya kau nak bini dengan siapa? Dengan Palembang mak dia. Mama ini tadi orang ujung sana, nak sampai ke mana? Ke Rusunawi. Akhirnya aku dilamar lah. Mama ini tadi oleh emaknya. Oh, kalau Palembang kan bawa gendong, bawa sagu, bawa telur. Kalau dusun bawa gendong, bawa sagu, bawa pisang. Yang kadang feeling wong tua itu benar. Akhir ending cerita ini, akhirnya berangkatlah, bukan dari orang, dari kakak paling ujung sana. Mamat dengan mbaknya kan. Sedangkan bininya tadi di mana? Di orang. Lewatlah di Ampera. Oh, iman iko rupanya Ampera. Uji mbaknya tadi. Iya, mak ujinya. Lewat, di bundaran itu, bundaran Masjid Agung. Oh lama mak juga ada ke Masjid Agung ini mak ada besar ini tiada sampai ke simpang cerita, sampai ke simpang Cinde. Oh mak ngapa lagi mak? Bukan bisa kamu hancur di mana? Dari dusun sana hancur bisa sampai ke simpang Polda. Oh mak tempat apa? Ikut dijawab oleh anaknya. Oh ikut tempat mau ketembakan nanti. Sampailah ke orang sana, masih jauh kan? Tidak bentar lagi lah masuk orang nih. Sampai ke rumah calon bininya tadi, ada budak ketino, Salim dengan emaknya si mama dia tadi. Ketika dia sudah salim, dipanggilnya lagi mama. Si kau ngapa mak? Iko calon kau? Iya, mau cari itu banyak di dusun ini. Maknanya apa? Wong tua ada ikatan batin dengan kita. Ketika kita pengen cari calon suami atau calon istri, ya ketika kita suami, lanang, nak nyari calon bini, berapa itu yang harus kita pertimbangkan kata Nabi? Ada? Pertama apa? Kecantikannya. Kedua, keturunannya. Cantik ngomong, ada usaha munafik lah kita. Jika kita nyingok yang barang bagus sama barang jelek, pasti kita milih barang bagus. Tidak apa-apa, aku tidak jingok dari lainnya, aku jingok dari hatinya. Mana? Anak buaya. Iya tak? Benar tak bu? Benar. Yang kedua kita cari di mana-mana. Keturunannya, aman kita ada anak-anak. Kita umur 15 tahun, hati-hati itu. Tak lama lagi minta nikah itu. Tak kawin
mapan, lah besar, lah memang banyak duitnya, lah memang siap untuk menikah. Kita ingat ke, nah ada beberapa hal yang kalau kau nak nyari kakek bini, nak nyari ke mak menantu harus kau perhati ke. Pertama kau jingok budak tu cantik apa ida. Ini Nabi yang ngomong, jingok budak tu bagus apa ida. Ada sana kau nak itu lanang tu sampai nyari bagus kalau. Yang kedua jingok apa? Keturunannya. Keturunannya tu jingok anak siapa? Oh dia anak Pak Haji. Oh bapaknya dia rajin sholat. Oh mak ini sudah muhajir, rajin sholat, umroh berapa kali, mudah dipakai cadar, bagus, nutup aurat, sholatnya wah bagus, mantep. Jingok sila itu. Yang keempat jingok apa? Jingok hartanya apa perlu? Karena kita menjamin juga harta itu untuk kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir jingok apa ya? Agamanya. Ngapa Nabi menempatkan agama di akhir itu? Karena tiga itu tidak berarti kalau dia tidak memeluk agama Islam. Kapan empat ini sudah akor kalau laju, salah kita nak lama-lama. Nah, ini saya sekedar mengingatkan, bukan ngajari, karena kami dewek belum. Ya Allah, kami minta doanya baik dengan Bapak Ibu sekalian, semoga dipercepat. Ya dipercepat untuk ado. Sejauh ini belum ketemu, tidak tahu nak nyari kemana. Dah lirik di pada kalian ini tidak dapat. Ke bawah tidak dapat saja jauh memang belum kejiwaan hilalnya. Kalau Idul Fitri belum kejiwaan kan? Besok Nah, ada di daerah Banten atau di mana ya? Saya lihat di media tuh. Lupa saya. Pokoknya dia sudah sholat Id kemarin. Di mana coba? Sudah sholat Id kemarin karena katanya menurut hilal. Hilal mana? Hilal yang sudah masuk hilal lagi. Oh, Allah bisa. Sama seperti halnya saya memberitahu ada sesuatu hal yang saya kurang setuju. Misal saya mendengar Assalamualaikum dari masjid atau musola, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia Fulan bin Fulan, beristirahat dengan tenang. Tenang dari mana? Enteng ngomong telah beristirahat dengan tenang. Oh ya Allah, andaikan kau tahu ketika kau sudah jadi mayat. Nabi maksum. Apa arti maksum? Dijamin masuk ke dalam surga. Katik lagi perimbangan, tidak katik lagi hal yang meragukan untuk Rasulullah masuk dalam surga. Dicabut nyawa oleh Israel, masih sakit. Katik dosa Nabi itu Pak, katik sedikit pun hal yang melenceng daripada akhlaknya Rasulullah. Masih sakit dicabut nyawa. Kita ada yang bisa menjamin kaget santai Pak. Malaikat Israel datang lagi, cabutlah. Banyak riwayat menjelaskan seperti halnya kita dikuliti, setelah kulit kita sudah terlepas, kulit kita yang masih ada di dalam tubuh, daging kita diperas memakai jeruk nipis. Wah, sudah tidak ada lagi hal yang bisa kita bayangkan. Itu tidak ada lagi yang menjamin hal-hal yang bakal kita yang bakal kita temui seperti halnya mati, kullu nafsin dha'iqatul maut. Makanya daripada itu, wah, itu kemana-mana bahasan kita, bahasan untuk dan itu padahal. Itulah sebenarnya topiknya hari ini. Ya mari kita sambung silaturahmi kita dengan orang tua yang maaf, ibu-ibu, bapak-bapak. Mungkin ada di antara kita yang sampai dapat teguran dengan orang tua kita, karena pasti kita. Entah kita yang salah, entah orang tua kita yang salah. Saya pernah menanyakan kepada guru saya, ustaz saya, Ustaz, ngapalah di dunia ini tidak kakek orang tua durhaka? Ada anak durhaka tu lah. Apa kata guru saya? Ada anak orang tua durhaka. Dalam hal apa Ustaz? Dalam hal
ketika dia tidak bisa menjadikan anaknya anak yang baik. Bukan dia, kita ini punya asal dengan wong tua. Satu, wong tua kita apapun omongannya benar. Dua, ketika kita salah, wong tua kita, ketika kita benar, wong tua kita salah, yang benar tetap wong tua. Yang ketiga, peraturannya balik lagi ke nomor satu, ke nomor dua. Kita tidak pacak itu karena Allah sudah mengangkat derajat wong tua kita. Yang pacak kita apa kita omong. Kalau wong tua kita salah, dia lagi nyantai, nonton TV, lagi ngopi, lagi merokok. Kalau bapak, kalau ibu lagi nyantai, jangan bu ibu kita lagi masak-masakan kali ini, bu kita aku lagi perlu ingat, kayak dulu bang, lagi nyantai, bu ini bu udah ngomongin masalah tadi bu, nah itu sebenarnya, wong tua kita kayak sadar deh, oh iya benar juga nak uji kamu, nah itu tidak ada dilarang oleh Islam, itu yang baik, bukannya bu kamu nih salah pendapat kamu tuh tadi ya itu yang harus kita ubah itu. Nah ini saya kasih kisah sebelum saya tutup. Alhamdulillah, tolong ya kita ambil deh ini pelajaran daripada kisah ini. Saya dulu 6 tahun di Pondok Pesantren Sabilul Hasanah di Banyuasin, di KM 24 di Desa Purwosari. Alhamdulillah dari tahun 2014 sampai tahun 2020. Maaf ngomong, bisa dikatakan pembohong lah, bohong. Kalau tiba-tiba seorang anak tuh beberapa bulan baru dia datang di pondok, dia langsung ngomong betah. Tidak ada yang awal-awal langsung betah di pondok pesantren. Saya dulu SD kelas 4 sudah minta dengan orang tua, Mak, pernah masuk pesantren, Mak. Karena di bayangan saya ketika masuk pesantren itu tidak sekolah. Apa dia yang dilakukan? Kayak di pesantren aku pasti mandi ke sapi tiap hari. Aku pasti ngebek susu sapi, main layang-layang, ke sawah. Itu bayangan saya dulu seperti itu, Pak. Tapi ketika hari itu datang, wah, wong tua, keluarga, wong lain maaf pakai mobil apa misalnya Ustaz. Wong lain pakai Innova, pakai kudo, mobil kudo. Bukan kudonya. Pakai Kijang dan yang lain-lain. Demi Allah, saya waktu itu pakai mobil angkot. Saya starter salah satu angkot. Dan jadi sekeluarga diantar ke pondok pesantren tersebut. Sampai ke pondok pesantren, masih senang karena banyak kawan. Ada kawan seumuran kenalan, masya Allah. Tapi di situ saya mulai curiga. Aku barang aku diangkuti kamu dari mobil. Tumpah nangis saya tuh. Pas kapan? Pas diomongin. Ya sudah, atau mama saya. Ya sudah ya, mama balik dulu. Nah kamu balik mak. Lah iya kan abang kan pondok katanya. Nah aku balik. Saya pikir waktu saya ikut tinggal di situ. Itu pikiran saya. Tidak nak, kalau pondok dewean di sini. Wah Pak, hari Jumat saya diantarkan tanggal 8 bulan 8 itu Agustus ya. Tanggal 8 Agustus 2014 malamnya sampai saya berdoa, ya Allah, aku minta ya Allah, pas aku besok bangun, aku langsung lulus dari tempat ini. Saking tidak betah. Hari Jumat saya diantarkan, wah menunggu tunggu datang lagi tuh lama niat Pak, sumpah ya Allah, demi Allah, wallahi lama. Akhirnya Sabtu untuk saya tidak datang, hari Minggu baru datang lagi. Wah, di situ saya sudah buntel, baju barang-barang, aku nak balik, pokoknya aku nak balik, tak betah di pesantren ini. Kenapa? Wah, yang sibuk ustaz-ustaz tuh, marahi saya. Tak betah, aku nak balik, tak mati. Bohong kalau mati yang mandi ke sapi, mati melayang-layang sawah, tak mati di sini, belajar apa ya dulu. Saya ngomong itu. Tapi satu pesan yang ustaz saya ingat langsung berhenti saya nangis di situ. Apa? Nah, tidak apa-apa untuk kau nangis sekarang. Dia nangis ke kamu, kau pergi menuntut ilmu, dia nangis. Daripada kakek dia nangis di dalam kubur. Wah, di situ. Terus langsung nengok, langsung teringat untung, langsung teringat muka untung, muka ayam, muka mama. Wah, di situ tumpah tuh bukan tumpah pengen balik lagi, semangat langsung.
Saya belajar bagaimana tawassul, saya belajar bagaimana mimpin tahlil, saya belajar bagaimana maulid, saya belajar bagaimana baca kitab kuning, saya belajar bagaimana cara ceramah, kaligrafi, dan yang lain-lain yang ada di pondok pesantren tersebut. Tidak terasa. Nah, kisahnya baru dimulai ketika saya kelas 1 aliyah. Tahu ya, aliyah itu SMA. Saya punya kawan anak Sungai Lilin. Tahu daerah Sungai Lilin? Sungai Lilin. Kalau berjalan dari sini capek gitu. Kalau naik becak bukan ban yang pecah, betis mamang yang pecah. Ibu-ibunya mendepresi nih kuatnya. Tadi ngantuk lah. Tapi alhamdulillah. Kisahnya saya nih punya kawan. Mungkin kita samarkan namanya Bayu. Bayu ini maaf Pak, dekat dari kelas 1 MTS, 1 SMP sampai ke kelas 1 aliyah dekat dengan saya. Cuman saya yang ada nih lah yang selalu diajaknya untuk merewang dia nelpon. Kalau di pondok itu kan beda. Kalau dulu zaman dulu mungkin 2014 sampai 2020 itu belum ada WA. Jadi nelpon biasa. Nelpon biasa kalau di pondok, kalau nak nelpon dengan ustaz, ngantri. Kita datang jam 12, sekali mau baca kita nelpon. Karena apa? Karena santri itu ratusan. Kalau kita nak nelpon ke warung, kita bayar 3.000, 5.000, nanti pulsa bibi tadi. Ya sudah pi, panggil saya Abdi kan. Kita ke ini baby, kita ke warung baby. Saya rewangi ke warung, mana rewangi ke warung? Assalamualaikum, kata mbaknya. Saya ingat betul ini ya, maaf bukan saya mau buka aib, tapi di sini saya ingin menjadikan suatu pelajaran. Assalamualaikum, nak, apa kabar kau nak? Kata mbaknya tadi. Sehat apa? Tumben nelpon mak. Ada apa? Anaknya tadi, si bayi tadi, kawan saya tadi ngomong, ayo dalam sudah panjang lebar IG. Sehat aku dihabis. Kirim bilang, udah anak-anak ini kepala. Nanya kabar, udah basa-basi kamu nih. Wah, di situ, ya Allah, tahnilah sabar kelaku ya Allah dalam hati. Aku dijawab banyak. Oh ya sudah, bagi mak kirim ya ke tempat biasa ya. Kau mak hatinya langsung. Ya kita udah ajak komentar karena pertama kali saya ikut dia nelpon ini. Akhirnya balik dikirimi oleh Mak Yurbi. Dikirimi beberapa minggu, kelar 3 sampai 3 minggu atau 1 bulan aja. Saya nak habis, tahu kan saya duitnya, saya nak sudah habis lagi. Mari kita nelpon lagi katanya. Habis duit kamu? Jawab uji saya dulu 200.000 Pak 1 bulan. Jajan 200.000. Kawan-kawan tadi 200.000 seminggu, 700.000 3 minggu, hal-hal aja tuh. Cuma kalau untuk kami ada rezeki 300, kadang dibawa ciki-ciki dan yang lain-lain, makan dan bekal kadang dibawa. Itu. Menerangnya lagi kawan tadi telepon, bapaknya yang angkat. Itu ketika saya mau naik ke kelas 2 aliyah, ingat ya itu semester 2, masih kelas 1 aliyah, 1 SMA, dan naik kelas 2 SMA, nelpon. Assalamualaikum, kata bapaknya sekarang, bapaknya si Bayu. Kenapa nak? Kalau anak lepon apa bapaknya kan biasanya jemput dia di pondok pesantren. Kalau anak lepon apa? Apa nak bapak jemput? Kenapa nelpon? Kenapa pak ni? Cak perhatian dengan aku je. Kata Bayu itu tadi, cak perhatian dengan aku. Aku tidak ada nak minta kabar, nak nanya-nanya kabar kamu. Serahlah kamu nak macam mana di sana. Duit pun habis dia ngomong. Kirim dulu dia duit kau ni. Oh nak katanya perasaan baru lah. Bapak kirim kemarin. Kau nelpon mak kau kan ada pak di situ nelpon kemarin kau. Dengar pak dia omongan kau kemarin dengan mak kau katanya dengan ibumu tu. Dah kirim cuma 900. Cuma 900. Katanya. Awak oke dia ngomong pak. Ada kirim mana cuma 900. Kawan aku 1 juta seminggu jadi. Akhirnya sudah kita kirim matinya oleh Pak. Akhirnya balik kami menemui tempat penarikan duit dikirimnya oleh Pak berapa? 5 juta. 5 juta. Toke. Kalau zaman sekarang toke banyak cak ngaku toke. Dia diminta kesultanan ke masjid. Oke dulu. Usah dulu. Kapan tentu kau ya Ustaz? Cepat tanda tangan. Cari biduan yang paling bagus
Wong yang tanda tangan itu dosanya lebih besar karena dia menjawab izin untuk tempat yang melakukan maksiat. 5 juta dikirim oleh bapaknya tadi. Wah, senang nih yang dia. Senang sampai apa? Kami itu di asrama ada 4 kamar, Pak. Ada 4 kamar, satu kamar itu ada 25 sampai 27. 4 kamar itu ditraktir juga makan oleh Bayu tadi. Ditraktirnya makan. Itu bukan sehari 2 hari, Pak. 1 minggu. Ditraktir makan. Di sana nasi ayam itu 10.000 dulu harganya. Nasi tempe 7.000. Makanlah kamu, duitku banyak. Dia ngomong. Wah, hati saya sudah bergetar di situ. Karena aku tahu emaknya dulu baik dengan aku. Pas awal-awal kami masih kecil SMP, MTS dulu kami diantar. Anaknya diajak ke warung, pasti dibeli ke sabun, dibeli ke tembok cantik untuk mandi, dibelikan sampo, sikat gigi dan yang lain-lain. Baik untungnya. Seminggu sudah lewat, 10 hari, 11 hari, duit dia tinggal 200.000 dari 5 juta. Tinggal 200.000 itu ketika kami sudah ulangan semester. Sesudah bagi rapot, bapaknya tuh biasanya 3 hari, setiap 3 hari pasti nelpon ke Ustaz. Pasti. Tapi kelang 2 minggu sampai 3 minggu bapaknya tidak pernah nelpon. Tidak pernah nelpon. Duit dia tinggal 200.000. Ke warung, kami ke warung, nelpon bapaknya. Assalamualaikum, kata Bayu tadi. Apa kata bapaknya? Kenapa? Minta duit lagi ya, Pak? Kamu pikir kami ini ATM jalan apa? Kata bapaknya. Dia dengar. Lah, katanya. Dijawab oleh Bayu. Lah, itu kan memang tugas untuk nafkahkan anak. Man kamu udah nafkah anak, harus ada anak katanya. Puji Bayu tadi dia ngomong ke bapaknya. Allahu Akbar. Di sini saya mulai negor. Jangan cek itu dengan mumpung. Kata kan. Dalam dia pelan dulu katanya. Kakek kau melo makan juga. Kenapa ada duit? Dia ngomong. Iya juga ini dalam hati aku. Iya ada 4 kamar dibeli aku yang dia pada hijaunya. Nah, jadi masalahnya bukan di situ. Apa kata bapaknya? Ada yang pada nangis. Tidak usah mikir tentang jajan. Sekarang kau balik ke rumah. Aku kirim kau travel. Kami nelpon habis zuhur, Pak. Habis zuhur kami nelpon. Kau balik, kami ada travel jemput kau. Aku lah feeling. Tak ada apa hatiku tuh. Kaget kau ajak situ kawan kau tuh. Dulu saya punya kawan juga Syawal, namanya Syawal. Nah, pastilah kau ajak Rapli, kamu kau ajak Syawal. Dalam hati aku, jangan aku, ya. Aku udah kuat, Pak. Mabuk mobil lah ini. Aku udah baca mobil asing. Mabuk pasti. Sudah dimati ke telepon itu dia langsung ngomong. Di, lewatnya gue, nah sudah ya. Mau tidak mau. Jam berapa tadi? Jam habis zuhur sekitar jam 1 kami telepon travel dia datang jam 4:30. Jam 4:30 tuh travel dia tuh wong desa dia tuh lah, wong tempat dia tuh lah, sepatah kata pun tidak ngomong, Pak. Cuman dia pakai peci, pakai apa namanya baju koko, pakai sepan, banyak bekas tanah bajunya. Aku sudah feeling pasti innalillahi dalam itu. Dalam feeling itu sampai berjalan, 4 kali muntah di dalam gara-gara setuwo ini tadi. Mabuk apa? 4 kali muntah baru tanya. Tidak menjadi pacar, aku didodok kocok mobil deh. Lebaran ke berapa kali? Lebaran ke 4 kali. Nah, kau selatan, nah ini jadi pikiran ini. Jadi pikiran Ustaz. Bukan pikiran ceramahnya di sana, ceramahnya di jalannya. Bapak ikut kantor. Malu tak kita yang ceramah, kita yang mabuk. Akhirnya pas sudah sampai di depan rumahnya ada bendera kuning. Tes, mati. Dari boleh ke Bayu nih cara ceritanya. Terus habis ya. Tes tes kanji
gimmicknya ada punya tes. Lanjut ya. Ada bendera kuning di depannya, refleks, diam dia. Yuk, kata saya, yuk. Saya goyang-goyang di badannya. Yuk. Oh yuk. Ngaku, aku tidak muntah dia. Turun saya muntah, nengok, baru sadar. Kami baru sadar. Travel itu tadi tidak ngomong satu kata pun di mobil itu. Karena apa? Karena takut si Bayu ini tadi itu tumpah, nangis. Sampai dia turun, keluarganya saudara kalau di situ tenda, kursi, masuklah dia ke dalam rumahnya. Aku juga ada di situ. Ingat kan rumahnya tuh rumah panggung, rumah di dusun kan, rumah panggung. Tetangganya tuh dibawa kalau takut rumah panggung, turun tanggo, di depannya ada tenda, ada kursi-kursi. Naiklah Bayu itu, dia tengok apa? Emaknya orang sudah terbujur kaku. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nangis bu, sejadi-jadinya di situ. Oh ya Allah, saya yang digoyang-goyangin orang tua dia, mak bangun mak. Apa mak duluan mak, aku minta maaf mak. Oh histeris bu dia di situ. Yang saya lakukan apa? Terdiam, cuma di ujung pintu. Bapaknya tidak sama sekali mengekspresikan apa. Bapaknya cuma diam, cuma nyinggokin anaknya tadi. Anaknya itu tuh cuma singkok itulah, tunggal Bayu itu. Bangun mah, apa dia ngomongin dia? Katil lagi pak, lagi pas bulan puasa yang mau dia aku sahur, tidak katil lagi yang ingatkan makan, tidak katil lagi. Yang ini dalam hati aku, minta duit itu lah. Aku ini dalam hati aku. Bapaknya ini kate bu nak cak kita sabar naik, sabar lagi masih ada ayah, masih ada bapak, tidak masih rasa gedek. Rupanya selama dia dari kami masuk pesantren sampai ke ibunya wafat, ibunya tidak pernah ngomong kalau tiap minggu ibunya selalu cuci darah, gagal ginjal. Dan ketika dia nelpon ibunya, yang dia nyegah ibunya, dia minta duit, itulah terakhir kali dia dengar suara ibunya. Angkanya kita nih 15 giga Telkomsel kuota kita 1 MB benar akan mandu untuk video call waktu kapan terakhir? Ada tak kemarin? Minggu lalu, bulan lalu, tidak. Duit banyak numpuk di ATM ke waktu Bayu itu kenal digoyang-goyangnya, dipanggil-panggilnya, tetangga dia hati yang nengahin dia. Kan mau tahu kalau cak mana tipikal budak dia tadi. Sebulan kemudian naik ke kelas 2 SMA, berhenti dia dari pondok. Dan kami terakhir dengar kabar dia beberapa bulan yang lalu, kata teman-teman alumni saya, maaf, uang ini tadi terbuang gara-gara pakai narkoba. Maknanya apa? Ketika kita sudah durhaka dengan orang tua, hancur hidup kita dunia akhirat. Camkan itu dari saya, demi Allah, wallahi, ketika kita sudah tidak dengar orang tua, nasihat kita lewati, omongan yang tidak kita dengar, tidak kita pikirkan, apa yang dilarang kita lakukan, kita terantar ke orang tua kita. Oh, sehingga orang tua kita terpegang-pegang jalan. Tua di Jalan Sudirman, oh bawa kantong. Ya lagi, anak gue ngajar, ada aplikasi Grab, Gojek, dari Gojeknya untuk diangkut. Sepele lagi kita pak. Mangkon sebelum gema takbir berkumandang, sebelum kita buka puasa, sebelum paling lambatnya besok pagi, sebelum sholat id, sesudah sholat id, untuk kita yang sudah meninggal kunjungi. Untuk kita ada di mana? Kuburan sini paling dekat. Tak tahu, saya ini baru di sini soalnya. Kampung Serang. Oh iya, tempat kita ini. Kampung Serang, di kandang kawan, di Kamboja datangi. Apa kata ulama zaman dulu? Ketika hari raya takbir berkumandang Allahu Akbar, Alillahil hamd, di situ Allah memberikan izin untuk para almarhum dan almarhumah untuk menunggu sampai
pagi belum datang, jam 8 belum datang, jam 9 masih makan tupat di rumah, jam 10 ke tempat tetangga dulu, sana sini. Jam 11 dia mau lah sudah didatangi anak ini yo, lah sudah diomongnya apa, lah sudah didoa dikirim ke Fatihah, uang bergembira uang tua kita dewek nangis jauh kobong itu nah. Itu yang kita pikir kemampuannya apa waktu ulama zaman dulu, para syekh zaman dulu, para tabi'in ketika kaki kita mau memandangkan takbir wong yang bilang kaki di dalam kubur itu nangis. Nangis ngapa? Sedih, rindu dengan suasana Lebaran. 1 detik pun Allah tidak mengizinkan mereka untuk bangkit lagi. Maka daripada itu kita doa ke wong tua kita jauh, ngomong kuburannya di Lahap sana, kuburannya di luar Palembang, jauh di Jakarta dan yang lain-lain. Doa ke, sudah sholat subuh, sudah sholat zuhur, minta dengan Allah, ya Allah jadikan orang tua aku ahli surga, jadikan orang tua aku itu termasuk orang-orang yang soleh. Kita tidak tahu dari di yaumul mahsyar, di yaumul hisab, kita itu di barisan keberapa yang bakal ditimbang amalnya. Di barisan pertama para nabi, para rasul, para aulia, di barisan kedua para sahabat, di barisan ketiga para tabi'in. Tahu tabi'in? Tabi'in itu sahabat nabi tapi tidak pernah berjumpa dengan nabi. Itu tabi'in. Dia adanya di zaman siapa? Di zaman sahabat-sahabat nabi. Barisan ketiga tabi'in, yang keempat para keturunan nabi, yang kelima para kiai, yang keenam para orang-orang yang soleh, ke-8 terus kita ada di barisan keberapa? 10 kalu, 9 kalu, atau kita dibedakan dalam apa? Dalam hal apa? Kita dapat syafaat, tidak lagi ditimbang. Amin. Tapi ingat dia mahsyar kaget, tampang kita segalanya berbeda. Wong yang selalu berzina, maaf ngomong dia berkepala hewan yang tak perlu kita sebut. Wong yang gak korupsi, RT, RW, camat, baru jadi camat akan negara atau masuk ke dalam kelompok ini, klaksonnya juga rokok. Mobil Avanza 2013. Dia rumah tangga, tim. Maaf ngomong, bukan dia ramah, tapi dia sombong. Baru jadi wali kota dan yang lain-lain sudah negara itu. Apa yang dia bawa di dalam kubur itu kecuali kain putih yang baru dia beli dengan amal. Itu pertimbang harta, jabatan, pangkat dan yang lain tinggal dalam. Anak ini yang katanya cinta, mana ada yang galak masuk dengan kita dalam kubur. Ada ibu-ibu sama laki yang tinggal masuk dalam kubur, aku dicintanya dia dengan kamu itu cinta nantinya. Bullshit. Ya, adik-beradik kita yang katanya sayang dengan kita, sehari kita baru dikubur telah berputar warisan. Anak bini kita, bapak lagi baik sedih, nambah maaf ngomong bini kita duluan yang nikah. Bapak selingkuh lah sudah yang 29. Sehari kita masih dirindukan oleh orang-orang, 2 hari orang-orang masih mendoakan, 3 hari nama kita sudah hilang, 4 hari lah lewat dengan hal-hal yang memang ada kedudukan kita sudah dijuk ke wong, jabatan kita karena sudah dialih ke wong lain. Sudah kata lagi cerita tentang kita. Apa bakal dimulai lagi? Ini nih bukan permulaan, ini belum dimulai, tapi kaget dimulai kapan? Ketika nyawa kita dicabut oleh Israel dan kita masuk di alam kubur. Alamat kita masuk surga ketika kita dicabut oleh Israel dengan lemah lembut. Kita ditunggu oleh para bidadari, ditunggu oleh para nabi, ditunggu oleh Rasulullah. Masuk ke alam kubur, kita baca jawab pertanyaan Israel. Man rabbuka, man nabiyuka, ma kiblatuka, ma ikhwanuka, ma dinuka. Siapa Tuhan kau? Siapa nabi kau? Siapa pemimpin kau? Di mana kiblatmu? Apa kitab kau? Nah ini saya kasih satu ya. Nanti ada satu pertanyaan. Kata Habib Umar Al-Hafidh, dari Yaman, beliau ngomong, Habib Umar Al-Hafidh itu kalau saya sendiri yakin beliau itu Bali, insya Allah. Nah ini dengar ya ibu-ibu. Nanti kata beliau di
alam kubur adalah satu pertanyaan tentang Nabi Muhammad. Pertanyaannya bukan siapa nabimu, tidak. Tapi cara pertanyaannya? Pertanyaannya adalah apa pendapatmu tentang seseorang yang bernama Muhammad? Itu pertanyaannya. Kalau kita selalu sholawat, kalau selalu zikir, tiap hari tidak pernah lepas kita nyebut nama Nabi Muhammad minimal sekali baik. Sudah sholat subuh, Allahumma sholli ala Muhammad. Sudah sholat zuhur, Allahumma sholli ala Muhammad. Sudah sholat asar, Allahumma sholli ala Muhammad. Lebih bagus 10 kali, 14 kali, sebanyak-banyak ya. Kita akan bisa menjawab pertanyaan dari malaikat, munkar dan nakir. Sudah bisa kita jawab pertanyaan, kita tidur bagaikan soal nanti cepat yang rasanya hari kiamat. Hari kiamat dibangkit ke Israfil yang lagi, sangkakala yang membangkitkan seluruh manusia. Kita digiring menuju yaumul mahsyar. Di depan hisab, di depan timbangnya Allah, timbangan Allah. Namun kita duluan disebut ke bici markona tadi malaikat. Kona, markona. Oh, ini mereka. Maju. Oh, kita tak tahu amal kita bagus. Uji malaikat bici markona ini rajin sholawat. Jadi dia tak ditimbang dapat syafaat dari Nabi. Mana tahu? Uang masih nunggu amal dari timbang kalau kita lah sudah lewat. Lah sudah lewat. Oh, lanjut lagi kita perjalanan ke mana? Ke jembatan Shirathul Mustaqim. Yang mana tipisnya lebih tipis daripada selai rambut yang dibelah 7. Tajamnya lebih tajam daripada pedang yang sudah diasap. Kita pikir kalau kita dapat syafaat, kalau kita dapat ridho Allah, kita dapat syafaatnya Nabi, bagaikan petir yang menyambar kita lewat di situ. Kalah motor ninja. Ada lagi wong yang seperti angin, ada lagi wong yang seperti kuda berlari. Nah tinggal kita nentunya kita ini acak mana. Ada juga wong yang merangkak sampai lupa tangannya nyampak ke api neraka. Sudah lewat dari jembatan Shirathul Mustaqim. Nah disitulah kalau kita sudah melewati galau, kita bisa menentukan kita masuk ke dalam surga atau neraka. Tapi ya mungkin ini pendapat saya, di zaman sekarang ini tidak ada manusia yang tidak ada dosa. Nak dia ustaz, nak dia kiai ataupun apa, wallahu a'lam, pasti punya dosa. Dan apa? SIM, surat izin masuk surga itu ada di neraka. Ya, kenapa seperti itu? Dibilas dulu gitu. Baju kita dikotor, dibilas dulu, pakai rinso itu apa? Neraka. Api neraka kita diinikan dulu, dibaguskan dulu. Tapi ingat, ada sekelompok kaum yang kakek terakhir sekali masuk surga. Nabi lewat yang menjemput dia. Nabi lewat yang minta ke dia untuk masuk ke dalam surga. Dia dicari oleh Nabi ke sekeliling neraka. Nabi masuk neraka bukan nanti Nabi berdosa, tidak, karena izin Allah untuk mencari umatnya. Ditemukan Nabi di mana? Di riwayat jelaskan ditemukan Nabi dia ada di paling bawah kerak api neraka jahanam di dekat sumur. Bentuknya bukan lagi manusia, tapi sudah seperti abu. Semoga bukan kita. Amin ya Rabbal. Itu janji Jibril. Jibril berjanji semua umat Muhammad masuk ke dalam surga. Cuma ada cumanya. Neraka dulu, mana dosa ada? Dosa. Itu. Cak mana cara biar kita tidak masuk neraka? Minta maaf dengan orang tua. Nak lebaran ini, kalau saya pribadi sering setiap lebaran sudah sholat id, duduk ke orang tua ayah sama mama, ambil baju galon saya tuangkan di dalam ember, saya taruh di bawah kaki orang tua, cuci kaki orang tua, bapak, ayah, mama. Paling buatnya cuci aja tuh biasanya aku minum. Minta maaf Pak, jingok tangan orang tua gitu tuh yang dulu bagus dulu, sekarang sudah keriput pipinya. Jingok, jangan balik jingok ini aja. Orang tua aku. Pertama minta maaf, kedua banyakilah sapa, banyakilah sholawat, minta. Ya Allah minta banyak sholawat, minta banyakilah sholawat. Minimal tuh sekali lah, ada tidak sempat. Pak, kita sholawat 100 kali, dosa 1000 kali, 10 menit tak nyampe, benar tak? Pegang tasbih, ada tasbih digital, tahu tasbih digital?
Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. 1000 kali 10 menit tidak nyampe. Tak capek kan, pegel kan, main HP sampai habis baterai. Sanggup 2 jam, 3 jam. Nah, itu yang ketiga apa? Jangan tinggal ke sholat. Maaf, ada laki bini datang ke Ustaz, kami ini lagi menentang Ustaz, tidak dapat bini, tidak dapat keturunan, jangan lah. Salah, kamu itu sebenarnya datang ke aku belum nikah. Ini dong, ngejek kamu ini. Bukan saya itu tadi katanya, kalau mereka tahu kan apa masalahnya. Ini yang harus kita tahu. Jin itu, maaf ya, ini kalau agak dalam bahasanya. Jin itu ada yang memang jin yang tugasnya menghalangi masuknya sperma ke sel telur. Aduh, itu di dalam kitab Bulughul Maram, lupa saya itu di dalam bab jima. Jima itu berhubungan suami istri. Jadi bagusnya cara sebelum kita berhubungan dengan istri suami kita atau suami kita, wudu, sudah wudu, apa namanya tuh, baca doanya, banyak doanya. Aku tidak tahan lagi, mau lagi sih kok. Jadi dah, ya. Ada lagi yang nanya dengan aku, udah tadi, cak mana jadi kan? Katanya supaya kami ada keturunan, kepedesan itu kan. Kalau kena ada keturunan, boyongi dia, tak boyongi kawasi lain jadi. Serius kan ngomongi kalau itu melakukan itu bagusnya malam Jumat. Sekali kita melakukan itu sama baik kita membunuh 1000 Yahudi. Itu ibu ya sekali menolak keinginan suami ketika suaminya pengen melakukan hal seperti itu. Maaf, ketika dia menolak suaminya kecil hati, tidurlah sudah percaya di batu pantat. Malam itu sampai ajal itu tidak ada lagi pertimbangan langsung masuk ke neraka. Karena apa? Karena tidak menuruti perintah suami. Tapi anak ini mikir juga, bini capek buat gue, mantap bela minta. Ada si Iko, tentang saudara hijau ini oleh Allah, ya. Nah, kok tadi bahasanya. Nah, jadi kalau tak sudah wudu berdoa, ada doanya Pak, lupa ada. Ketika mencium kepalanya, maaf ya kalau agak dalam bahasanya. Nah, ini yang banyak kita tidak tahu. Ketika kita melakukan hal seperti itu, maaf sekali lagi. Ada salah satu di antara kita kecapean. Cak mana caranya biar kita semangat lagi dengan wudu lagi. Jangan kiai banyak anaknya 10. Ya dah. Habib 12 cak main bola. Kapan kita nih? Siko. Tidak tahu bacaan Pak. Pistol sama baik pistol. Benar? Bukan pistol tembakan. Jelas pasti ibu. Pistol tembakan. Sama cak kesurupan. Kesurupan itu Pak. Ustaz yang baca meruqyah itu sampai bacaannya. Benar kan? Tapi ngapa dia baca? Kita tidak baca. Karena beda yang pakai pistol. Yang bisa meruqyah dia memang bacaannya sambil sama, tapi di lain di hal-hal yang lain dia pasti memiliki suatu amalan. Nah, sama seperti halnya kalau kita pengen ada keturunan. Selain kita goyori, selain kita berdoa, kita wudu dan segala macam, ya kita bantu dengan hal herbal dan yang lain-lain. Jadi akhirnya alhamdulillah si kawan tadi sudah punya anak dan aku sudah 4 anaknya sekarang. Tak kasih kan sudah 4 anak aku kuat ya. Iya kan alhamdulillah. Nah, sekarang ini dia agak belok karena dia sekarang sudah mengaku sebagai salafi. Maaf, mau salafi itu tidak boleh kafir. Enggak. Wahabi dia tidak memperbolehkan untuk kafir. Masalahnya aturan bahasanya tapi sudah 6:37. Habis, tidak baca foto, belum baca dokumentasi, belum. Itu ya. Jadi intinya baca sampai ke bahasa itu.
Tuh, jadi ya mari kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Ini yang keberapa kali kami di sini? 4 atau 3? 3 ya. Ya mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak khususnya jamaah. Ya kami minta maaf sekali dari awal pertemuan atau sampai ke sekarang ada kata-kata yang salah sengaja ataupun tidak. Yang mungkin memang apa yang kami sampaikan ini tidak sesuai dengan apa yang Bapak Ibu pelajari. Ya kami juga manusia di sini. Kami tidak berniat untuk sok tahu ataupun berniat untuk mengajari Bapak Ibu sekalian, tapi ingat untuk maqala wala tanzur man qala. Jingok apa yang dikatakan, jangan jingok siapa yang mengatakan. Sebelum terlambat kami ingatkan lagi Pak Bu, ayo kita minta maaf dengan wong tua kita. Ayo kita datangi kubur wong tua kita. Besok ketika kita sudah sholat di Masjid As-Sabirin ataupun di masjid musola yang lainnya, balik ke rumah jangan dulu ke tempat tetangga. Minta dulu dengan wong tua. Anak kita kurang ajar dengan kita nak kalah, tapi kita kurang ajar dengan wong tua. Cak mana kita melakukan wong tua kita kaget, kita tujuh bergadek wong tua kita tetap berbakti. Ketika kita dah tua entah anak kita tetap kita dibakti, jangan kita dah kecil hati. Karena apa yang kita lakukan dengan wong tua itu bakal menjadi karma kita. Cak mana anak kita memperlakukan kita. Ingat sikap wong tua, bapak kita dah meninggal, mak kita dewean, anaknya 7 hidup kalau jadi penggal, guru, PNS, camat dan yang lain-lain. Tapi ketika ibu kita dah tua renta, tujuh itu anak ini nitip ke ibu kita ke panti. Alasannya apa? Bu, biar ibu banyak kawan. Na'udzubillah min dzalik. Sama baik dia muang surga. Nah itu. Ya, salah satunya kita baca masuk surga karena doa dari wong tua. Saya doakan untuk kita umurnya panjang, sehat, banyak rezekinya, dan juga bisa juga kita sukses anak-anak kita, cucu-cucunya, dan nanti apabila mereka sudah mencapai umurnya, ajalnya sudah sampai, meninggal dalam keadaan husnul khotimah, meninggal dalam bulan puasa di hari Jumat, dan memang sedang tidak melakukan suatu maksiat. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Bapak-bapak minta tolong kita foto dulu, ibu-ibu terima kasih. Lah hatam mana pula ibu-ibu? Berapa kali hatam? 5 kali? Berapa kali? Sekali? Alhamdulillah. Bapaknya berapa kali? Sekali itu? Apa tumpeng? Apa? Dia? Ada sebanyak Masya Allah. Lagi kalau Lebaran, aku kalau ada keluarga pada sana di Kampung Serang, hampir ke rumah. Di Kampung Serang, di Geria Permata Serang. Geria Permata Serang 3 rumah saya. Blok M15. Ada rumah tinggi besar, mobil 2, mobilnya ada bengkok bagus, motor ninja sebelahnya. Jadilah. Yang penting patokannya rumah besar. Iya tak? Sebelahnya. Ini serius, jadi blok M15 main-main, nanya di mana rumah yang Ustaz Abdi, di situ. Ajak anak, ajak cucu, ini cucu di baik. Bapaknya, aku tak mana tak. Ya, sekali lagi saya minta maaf, banyak terima kasih kepada guru saya Ustaz Jubaidi, pada MC tadi, bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Mari kita istiqomahkan majelis kita, siapapun guru-guru kita, ustaz kita yang memang memulai kajian dengan bidang masing-masing, mari kita catat yang pantas, kita catat yang kurang serap di hati, ya tidak usah kita utui. Aku nih sebenarnya Pak, kalau ceramah lucu dia mengungi lo, ceramah monoton dia mengungi lo. Nah wajahnya itu ada bapak-bapak keluar dari masjid ketemu dengan bapak-bapak yang lain. Mana siapa yang isi Ustaz? Oh Ustaz itu gila, Ustaz itu bagus dia ceramahnya. Ceramah monoton, keluar dari masjid bapak-bapak ketemu dengan bininya, tahu sudah kan? Gila Ustaz itu juga dia. Artinya ceramah monoton Pak, tidak ada lucunya, jauh baju melek atau tinggal dulu di depan mata. Pak mana kan? Balik lantai antum. Tenang kau yang kita selipkan dengan humor. Biar apa? Biar ilmu kita masuk, kita tidak ngantuk. Apalagi ceramah subuh nih,
Saku kalau disebut setan, biar ngantuk, paku, makanya sudah wudhu tuh sudah ngantuk, ya. Apalah setiap sebelum wudhu ya kan tidak ngantuk. Kalau sudah Allah, kecil tapi sakit. Nah, kalau kita sudah salam, ini ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertama, ketuk, pun bisa. Diulang tak sholat beda. Karena hukum salam yang kedua itu sunnah. Tapi, sudah sakit yang apa itu? Nggak sih aja. Kalau ada tahan lagi cukupkan sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad SAW. Karena bacaan yang wajib sampai ke Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sebenarnya masih banyak bahasan kita pada tahan sampai suhu tahan. Tapi penyampaian dokumentasinya cuma baca sampai jam 7. Yo, itu aja dari saya. Selamat berlebaran. Kita ayo bersama-sama. Ada dikit omongan tidak malu nih ya, mobil tidak puasa mobil lebaran. Baik dalam masjid atau yang di luar masjid. Kalau nak melo lebaran, terasa yang vibes-nya, terasa yang suasana kemenangan itu kalau kita sudah puasa. Kalau kita puasa tiap malam tarawih, rasanya kita tinggal ke bulan puasa tuh. Ramadan ya syahrul syiyam, sahur bulannya daripada segala bulan Ramadan itu. Tapi kalau kita tidak puasa, sholat itu campak rasanya. Ya, pakai baju baru, pakai bela iwong, pakai ini baru ada. Keluar dari masjid hilang bro, saudara. Tapi kalau kita sudah puasa, sholat sunnah tarawih, hatam satu kali hatam 30 juz Al-Quran, masya Allah. Dari kaki kita sudah buka puasa, dengar kumandang takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdahu sadaqa wahdahu wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hadama al-ahzaba wahdahu, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kalau yang puasa sedih hati tidak baca, kita sembunyi galau bagi kecil. Tapi kalau yang tidak puasa biasa lah, nada lendak melo, sholat id melo, sholat id. Tinggal kita introspeksi diri kita bagian yang mana itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf kepada Allah, kami mohon ampun. Apabila ada kata-kata yang salah, kami minta maaf sekali lagi pada Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Terus semangat untuk datang ke kajian. Kami infokan lagi. Mungkin bagi kami tanya dengan Ustaz Zubaidi, kita tentu setiap kajian ini kita nak tema apa saja. Tema apa, tapi tidak terlepas dari kitab tafsir Jalalain. Itu hari ini kita judulnya tentang orang tua yang kita kutip, kita ambil dari surat Al-Isra ayat 23. Siapa itu kecil? Jangan kecil soalnya belakang. 23. Semoga bermanfaat. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kalau ada yang salah itu memang datang dari kami. Tapi kalau ada kata-kata yang bermanfaat, yang benar, yang bisa dijadikan memang pegangan, itu senantiasa datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.